mengesahkan diri kepada Tuhan, seperti itu. Jadi ya kajian dari kemarin-kemarin itu diharapkan betul-betul memahami, karena ini satu bekal untuk menuju pemecahan, pertolongan seluruh ujian dan cobaan kita, supaya kita tetap tenang, tetap tentram dalam menjalani semuanya menuju kepada Tuhan. Tidak putus asa, tidak patah semangat, ya, terus berjalan, karena kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Seperti itu sih maksudnya. Jadi kalau kurang paham silahkan. Memang mengikis ego ini perlu waktu memang, tapi harus kita mulai dari sekarang. Harus. Kalau takut manusiawi, takut masa depan, takut macam-macam lah, manusiawi. Tapi kita di sini dikenalkan jati diri untuk mengikis semua yang namanya ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan yang terus menghantui hati dan pikiran kita. Besok termasuk panjang angan. Ya sekarang ini yang harus kita action, atau sekarang ini harus kita perjuangkan. Bagaimana setiap waktu itu quality time, ya. Waktu yang berkualitas ialah ketika kita terus mesra dengan Tuhan, seperti itu. Karena ketika kita terus bersama Tuhan, disitulah bekal kita berpulang dengan husnul khotimah. Itu tadi saya bilang, dikikis bayangannya, karena kita pun sebetulnya tidak punya bayangan. Coba toh, sering saya katakan, mau mudah rezeki, mau mudah seluruh masalah, awali harimu dengan bersyukur. Kuncinya itu. Diberi hidup nih syukur, alhamdulillah. Karena tadi malam mati. Orang tidur itu sudah mati. Secara maknawiyah digenggam. Ya kalau dikembalikan lah, kalau enggak. Dan sudah dikembalikan enggak pernah bersyukur. Poinnya bersyukur dulu. Setelah itu apa? Setelah bersyukur, lalu berhubunganlah dengan Tuhanmu dulu. Jangan buru-buru. Disitulah nanti engkau akan diberikan petunjuk. Petunjuk itu kan setiap hari sebetulnya diberikan, karena saking gelapnya hati kita ini lah. Hati kita ini gelap apabila kita ini banyak buruk sangka dengan Tuhan kita. Masa depan ini tidak percaya sama Tuhan. Sibuk kita memikirkan, sibuk kita merencanakan. Yo aneh. Orang mati bisa merencanakan hidup. Orang mati bisa merencanakan masa lucu ya. Berarti mengaku hidup, tapi kalau mengaku hidup kan siap-siap nanti dimatikan. Itu resiko. Aneh, tidak pernah belajar berserah diri. Setiap hari sholat 5 waktu, setiap hari ngaji, tapi sibuk merencanakan masa depan. Aneh loh. Karena sibuk merencanakan masa depan, sibuk panjang angan, akhirnya detik ini yang kita hidup tidak disyukuri, tidak diisi dengan ibadah, itulah yang dikatakan kubur. Itulah yang dikatakan kita terhijab dengan keberadaan Tuhan yang maha nyata. Nyata Tuhan ini loh, melalui sifatnya, melalui namanya, melalui apanya tadi, perbuatannya, melalui zat nyata. Dengan batin kita melihat dan merasakan. Kan seperti itu. Suara itu memang tidak bisa dilihat, tapi nyatanya bisa didengar. Kodrat dan irodat tidak bisa dilihat, tapi ketika kita bergerak, terlihat manusia bergerak. Maksudnya kan seperti itu.
Artinya yang jadi sumber masalah ini di dalam kesadaran kita. Ayo bangun. Jangan tertidur terus. Syukur dan bersyukur. Tambahi bersyukur. Masya Allah. Maka dikatakan toh, kalau dunia terus ke bawah. Saya katakan, alhamdulillah kita hari ini bisa makan. Walaupun pakai nasi saja, pakai air, nasi sama air dimakan. Alhamdulillah. Yang di Palestina, jangankan makan, susah. Hari selamat, kadang 2 hari 3 hari tidak makan, tapi ketakutan yang dipikir bukan perutnya, keselamatannya. Bom sana sini jatuh, mau sholat susah, mau ibadah susah, makan susah, selamat. Lah kita hidup di negara yang makmur, yang aman, tentram, justru kita terlena, gitu loh. Tidak bersyukur. Jangan mengeluh. Ini solusi ya. Coba rasakan nanti, rasakan. Kalau kita betul-betul melakukan sholatul daim dengan sadar hati, sadar diri, sadar pada hakikat ketuhanan. Oh, ternyata Tuhan tidak pernah terpisah dengan saya. Nanti insya Allah saya tidak berkata kata dusta. Keajaiban itu mudah timbul di kehidupan kita. Jangan berpikir lagi susah, jangan. Terus dekati Tuhan, terus ikhtiar jalan Tuhan utamakan, maksudnya seperti itu loh. Biar Tuhan yang membimbing, jangan kita. Kalau kita nanti salah jalan, buntu. Paham ya? Ini yang membuat hidup kita ini semrawut. Ya? Dan setelah setiap pandangan kita betul, artinya betul selalu melihat Tuhan di setiap kezahiran makhluknya, disitulah kita akan bisa terus menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Ya? Bisakah merasakan bersama Tuhan? Bisa enggak? Lewat sholatul daimnya, dalam gua Hiromu itu loh, engkau diam. Itu yang diajarkan junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan zamannya lagi berkhalwat di kamar seminggu, sebulan, anak istri ditinggal. Berkhalwatlah dengan tidak terlihat manusia di dalam dirimu, dengan bersama dengan Tuhanmu. Engkau nikmat, ya, engkau kusuk dengan penciptamu karena tidak terpisah. Ya, ini betul-betul harus dipahami ya. Ini dasar. Karena saya ulangi lagi. Ya, Al-Ikhlas mengatakan, Qul hu Allahu, katakan, hai Muhammad, bahwa yang dikatakan hakikat Al-Ikhlas dialah Allah yang esa. Esa artinya meliputi kita. Jadi tolong, kesimpulannya, selama mengesakan ini, tahapannya kuasai nafsu kita dahulu. Jangan ada lagi keburukan di dalam hati kita. Jangan lagi ada gambaran-gambaran dunia, kecintaan di hatimu selain Allah dan Rasulullah. Jangan ada ketakutan,
jangan ada kekhawatiran. Karena Tuhan sebetulnya mudah menghadirkan keajaiban. Tapi karena kita masih meragukan, Tuhan juga meragukan keimanan kita. Ya, itu setelah kau kuasai, maka kau tapaki jalan kematian dengan mempanakan sifat-sifat manusiamu. Manusia kita ini harus kita hilangkan. Jangan dituruti, maksudnya segala yang menyenangkan nafsu, ya, seperti lidah. Biasanya sukanya apa, jangan terlalu dituruti, ya. Lidahnya, ya, ucapannya. Kalau sedang emosi, jangan lagi berteriak-teriak. Itu tidak beradab di hadapan Tuhan. Bukankah yang kita maki-maki itu siapa? Yang kita maki-maki siapa? Kezahiran Tuhan yang nyata di setiap insan kah? Ya, hati-hati ya. Kalau nggak cocok ya, mending jalan dulu kah? Menghindar dulu. Kalau sudah baik baru. Tolong, ini juga masalah adab karena ini utama. Percuma belajar ilmu ketuhanan kalau adabnya tidak terlihat. Mustahil nanti dikatakan kita munafik. Karena kebersihan yang paling utama. Seperti itu. Karena tumpuan ilmu makrifat ini sebetulnya kesadaran diri kita. Masa ya tidak sadar-sadar sih? Sudah diulang-ulang. Kita tidak punya gerak, kita tidak punya nama, kita tidak punya rupa, kita tidak punya zat. Sedang kita ini dititipi. Dikatakan kita menanggung amanah atau rahasia. Dikatakan rahasia itulah Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Nur Allah. Kalau amanah itu sering kita cederai, kita tidak amanah, ya Tuhan yang marah toh. Itu loh, sesederhana itu sebetulnya. Lalu ketika engkau diuji, berjalan di jalan Tuhan, jangan sekali-kali kendor, kencangi, kuati. Karena sekali kita kendur, maka akan terus mengendor semangat kita. Kencangi, karena sesuai dengan keimanan kita. Nyatanya semakin tinggi tanaman, anginnya semakin kencang. Mudah-mudahan ya kajian malam ini dapat membangunkan kesadaran kita. Jangan lagi bersedih hati, jangan lagi susah gundah gulana, karena rezeki tidak akan datang kepada orang-orang yang diliputi kesedihan dan kesusahan. Tetap gembira, tetap bahagia. Sesusah apapun kita, nyatanya masih diberi hidup, napas, hambegan, ya, masih diberi urip. Nah, terus bersyukur, terus berikhtiar. Jangan lupa luangkan waktu di sepertiga malam khusus untuk Tuhan. Sedikit aja Tuhan minta sepertiga malam. Yuk bangun, bangun, ya. Keluar dari selimutmu, menghadap wajah Tuhanmu. Kemarin dikatakan toh, menghadap Tuhan, menghadap wajah. Wajah itu zat, rupa, hakikatnya. Nanti kalau istirahat nanti aja di alam kubur. Ya, sekarang kita harus bersusah payah. Waktunya kita berjuang, karena kita berpacu dengan waktu. Kejar mengejar kita. Kalau kita slow di sini, kita dikejar kematian. Karena waktu tidak kembali, tidak bertambah, tapi mendekati perjanjian, berkurang. Dan saya harap ini kajian di perguruan itu sebagai bekal kita untuk menuju husnul khotimah.
Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.